Kanopan, Burju Ringgas Martania. apa kabar semuanya? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita semua masih diberkati oleh Tuhan. Kita semua sehat-sehat saja. Nah, ini kan hari Minggu, waktunya kita untuk memuji Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah minggu, walaupun kita beribadah dari virtual atau daring, kita harus tetap bersuka cita, harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah minggu, kami undang untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dari 3 buah lagu. Yang pertama adalah Mari Kita Bersuka Cita. Yang kedua adalah Kasih Yesus Manis dan Indah. Dan yang ketiga adalah Happy Yeye. Mari kita bernyanyi. Karena
sebelumnya kita sama-sama mengucapkan doa anak kecil. Terpuji kami muliakanlah Engkau Bapa di surga melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami patut bersyukur kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini kami masih boleh memuji dan memuliakan namamu walaupun lewat virtual atau daring. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Kanopan semua dalam keadaan sehat. Dan pada hari ini Tuhan, saat kami beribadah kepadamu, lindungi dan sertailah anak-anak dan berikan kepintaran agar mereka dapat mengerti dan dapat menerima firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Anak-anak sekalian, sekarang kita mau mendengarkan hafalan untuk minggu ini. Yang pertama untuk huruf besar. Halo Ibu Guru dan teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Angelin Teofani Simanula. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Shalom Minang, shalom untuk kita semua. Saya Emeraldine Elsimaya Maniuruk. Saya Gracia Valenciana Tania Maniuruk. Kami akan mengucapkan ayat hafalan yang tertulis dari Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Shalom Mama Inang. Nama saya Tiga Organisa Penina Pengabdian kelas 5 SD dari Wik Akademi. Nama saya Nafita Winda Baru Pengabdian kelas 4 SD dari Wik Akademi. Kami akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Shalom, nama saya Mesusi Garos dari W Kampung Pole.
Saya akan mengucapkan ayat hafalan Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Shalom, saya Feli Magita Kornahuli, murid Samsir, kelas 3 orang besar dari Al-Damai. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nama saya Atmaja Wijaya Sitorus, orang besar dari WIB Al-Damai. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Shalom Mamang Inang, nama saya Simon Putra Panjaitan, saya kelas 6 SD, saya dari orang besar dan saya dari W Al-Damai. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Nah, sekarang kita mendengarkan hafalan dari orang kecil. Halo Ibu Guru Sekolah Minggu. Nama saya Jonathan, orang kecil. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 10 ayat 27c. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Shalom, Ibu Guru dan Bapak Guru dan teman-teman semua. Nama saya Hara, umur saya 4 tahun. Saya tinggal di WIB Al-Damai. Saya mau mengucapkan ayat hafalan minggu ini terus dari Lukas 10 ayat 27c. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Shalom. Shalom Inan, nama saya Pania Putri Panjaitan. Saya kelas 2 SD, saya orang kecil dan saya dari WIB Al-Damai. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 10 ayat 27c. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makasih. Shalom, nama saya Noah Sipalta. Nama saya Mora Sipalta. Kami dari WIB Wonosari 4. Ayat hafalan minggu ini tertulis pada Lukas 10 ayat 27c. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Shalom, nama saya Evangelina Renhatsi Tanggang, orang kecil dari WIB Kembang Muda. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 10 ayat 27c. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Lukas 10 ayat 27
Ayat hafalan kami Lukas 10 ayat 27C. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Shalom Mina, nama saya datang ke pengabdian. Saya Darwek Awardami. Saya akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 10 ayat 27C. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Shalom, nama saya Michael Soros. Nama saya Abed Tolus. Kami akan mengucapkan ayat hafalan Lukas 10 ayat 27 bagian C. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nama saya Elia Sitorus. Nama saya Angelina Sitorus. Kami dari Big Panwasan. Lukas 10 ayat 27C. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal dan budimu, dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan hafalan dari orang kecil dan orang besar. Kali ini pengumuman untuk hafalan kita minggu ini. Ya, hafalan minggu depan dari orang kecil itu Roma 3 ayat 23. Ulangi ya. Hafalan orang kecil dari Roma 3 ayat 23. Nah, hafalan dari orang besar Roma 6 ayat 23. Sekali lagi, hafalan orang besar dari Roma 6 ayat 23. Itu saja pengumumannya. Tetap dikirim paling lambat hari Kamis malam dan dikirim sama Inang di Belgo Barata. Nah, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu di mana kami masih boleh merasakan begitu banyak berkat dan anugerah yang kami peroleh daripada Tuhan. Terlebih dalam satu hari ini Tuhan, kami boleh bangun dari tempat tidur kami boleh melakukan aktivitas kami, dan saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu walau masih di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa melindungi kami dan menjauhkan kami dari segala penyakit, dari segala mara bahaya. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Ajari kami, terlebih adik-adik kami sekolah minggu yang saat ini mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing, agar mereka dapat mengerti firman-Mu dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53 dimulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 7. Ayo adik-adik yang ada Alkitabnya, mari dibuka Alkitabnya supaya kita bisa membacanya secara bergantian. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, ini yang hendak bertanya, adik-adik punya sahabat atau tidak di rumah atau di lingkungan sekolah? Pasti punya ya, pasti adik-adik punya teman atau sahabat akrab yang kita memang merasa nyaman kalau kita bersama dengan dia. Nah, kalau ada orang yang hendak mencoba usil atau berbuat nakal sama teman kita atau sahabat adik-adik tadi, apakah sikap adik-adik? Bagaimana sikap adik-adik ketika ada orang yang mau membuat nakal atau berbuat usil atau jahil kepada sahabatmu? Baik itu sahabat di lingkungan rumah atau di sekolah atau di gereja. Bagaimana sikap adik-adik terhadap temanmu yang diusili? Ya, memang pasti adik-adik akan membela dia. Pasti adik-adik akan berusaha untuk membela sahabat kita, karena memang kita melihat dia sedang diusili. Itu karena apa? Karena kita menyayangi dia, karena kita sayang sama dia, maka kita pasti berusaha untuk membuatnya bahagia. Dan demikian sebaliknya adik-adik, sahabat kita juga pasti akan berusaha untuk membuat kita bahagia. Itulah artinya persahabatan, saling mendukung, saling menolong, saling membantu, terlebih saling mendoakan supaya sahabat kita bahagia, sahabat kita senang, dan dia juga pasti mendoakan kita supaya kita senang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adik-adik, ternyata bukan hanya sahabat kita saja, sahabat kita sehari-hari yang kita akrab dengan dia yang melakukan hal demikian. Ternyata kita memiliki sahabat yang luar biasa, di mana sahabat yang hendak Inang katakan ini, dia rela mengorbankan apapun asalkan kita bahagia, melebihi sahabat-sahabat kita yang ada di dunia ini. Siapakah dia? Ya, dia adalah Yesus. Yesus, dia menganggap kita sebagai sahabat, dia menjadikan kita sebagai teman akrab. Dan bukan hanya sebatas itu saja, dia rela mengorbankan dirinya, memberikan darahnya untuk menebus kita, menebus adik-adik. Dia memberikan darahnya untuk menebus kita dari dosa. Coba kita bayangkan adik-adik, ada tidak yang pernah adik-adik lihat mau dia berkorban, bahkan mengorbankan nyawanya untuk membebaskan sahabatnya? Yesus melakukan itu.
Yesus melakukan pengorbanan yang luar biasa. Yesus melakukan contoh yang luar biasa. Karena apa? Karena dia menyayangi adik-adik. Karena dia menyayangi kita semua, menyayangi Inang. Dia menganggap kita sebagai sahabat yang sejati. Maka dia rela memberikan itu supaya apa? Supaya kita lepas dari dosa. Adik-adik berdosa tidak? Ada tidak dosa adik-adik yang adik-adik lakukan selama seminggu ini? Nah, Yesus saat ini hendak mengatakan kepada kita, dosa kita, kesalahan kita telah ditebusnya. Dia memberikan nyawanya untuk membebaskan kita. Karena sesungguhnya ketika kita berdosa, upah dosa adalah maut. Tetapi dia rela, firman Tuhan mengatakan, menerangkan kepada kita, Yesus rela mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita. Luar biasa bukan? Sangat-sangat luar biasa pengorbanan Yesus. Ia rela menderita supaya kita terbebas dari hukuman. Ia rela membebaskan sahabat yang begitu berharga supaya sahabatnya itu bisa tersenyum, bisa bahagia, bisa lepas dari hukuman maut. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 3 dikatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia dihina dan sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kenapa? Itulah pengorbanan Yesus yang luar biasa yang ia lakukan untuk, seperti yang Nang katakan tadi, untuk membebaskan kita dari dosa. Namun adik-adik yang luar biasa lagi, ketika dia hendak dihukum, ketika dia hendak menerima hukuman atas dosa kita, ia tidak melawan. Karena apa? Karena dia tahu inilah rencana Allah. Rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia, dia memberikan anaknya tergantung di kayu salib. Dikatakan dalam ayat 6, dia seperti domba yang sesat, dianiaya dan memberikan dirinya ditindas, tapi dia tidak membuka mulutnya, dia tidak melawan. Supaya apa? Seperti yang Nang katakan tadi, misinya hanya satu, supaya manusia bebas dari dosa, supaya manusia terlepas dari hukuman dosa. Itu karena apa? Karena kasih, karena anugerah Allah yang begitu besar kepada kita. Maka yang pertama yang hendak dikatakan kepada kita, hargailah pengorbanan Yesus. Jangan lagi kembali berbuat dosa. Karena apa? Karena dia sudah membebaskan kita dari dosa itu. Maka adik-adik berusahalah untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari hidup saling mengasihi. Yang kedua adik-adik, kenapa dia harus menderita? Kenapa dia harus dihukum atas kesalahan kita? Supaya kita dengan Allah kembali diperdamaikan. Karena dosa adik-adik, karena dosa yang kita lakukan, kita menjadi musuh Allah. Kita menjadi musuh Allah karena dosa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita. Maka misi Yesus, dia mau menderita, dia mau dihukum supaya kita menjadi sahabat Allah kembali. Supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Manusia diperdamaikan dengan Allah, dan manusia juga berdamai dengan dirinya sendiri, dan juga berdamai dengan sesamanya, terlebih berdamai juga dengan alam semesta. Ternyata gara-gara dosa yang kita perbuat adik-adik, kita sudah menjadi musuh Allah, bahkan kita menjadi musuh diri kita sendiri, musuh sesama kita, dan musuh alam semesta. Namun ketika Yesus memberikan darahnya untuk membebaskan kita, ketika dia bersedia menderita untuk menanggung dosa kita, itu semua dihilangkan. Kita diperdamaikan. Kita berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan alam semesta. Maka mari tunjukkanlah pengorbanan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dia mau membebaskan kita adik-adik, maka hidup kita harus penuh dengan kasih. Karena kasihlah dia mau melakukan itu. Maka kita juga sebagai anak-anak Allah, sebagai yang
orang yang sudah ditebus oleh Allah, kita harus saling mengasihi. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Berbuat baik, mengasihi abang atau kakak atau adik kita juga. Taat kepada orang tua, mematuhi segala peraturan, baik yang ada di tengah-tengah keluarga ataupun peraturan yang ada di sekolah ketika kita masih bersekolah. Dan sampai saat ini Inang yakin walaupun kita masih daring, adik-adik masih mengikuti pelajaran dari sekolah lewat daring, pasti ada peraturannya juga. Maka taati, lakukan, turutlah kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Dan kita juga harus saling mengasihi karena Allah senantiasa mengasihi kita. Yang berikut adik-adik, ketika Yesus bersedia menjadi sahabat kita, Dia juga memberikan orang-orang yang senantiasa menyayangi kita, yaitu orang tua, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Itulah salah satu bukti nyata bahwasanya Dia juga mengutus orang-orang yang sayang kepada kita untuk hidup di tengah-tengah lingkungan kita. Itu salah satu contoh bukti nyata bahwa Dia mengasihi kita. Dia mengutus orang-orang yang mengasihi kita juga. Supaya apa? Melalui orang tua kita bisa dididik, dibesarkan, disayangi. Melalui saudara-saudara kita, kita bisa berbagi. Kita menunjukkan bahwasanya kita juga merasakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Jangan sia-siakan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita, untukmu, untuk menebus dosamu. Begitu besar pengorbanan Yesus, jangan sia-siakan. Jangan lagi jatuh ke dalam dosa, karena Dia berkorban sekali untuk selamanya. Nah, ketika kita masih melakukan dosa, maka pengorbanan Yesus kan sia-sia. Ketika kita masih melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki, maka sia-sia juga lah pengorbanannya, kasihnya kepada kita. Diarahkan kita melalui nats ini, karena Dia sudah bersedia menyelamatkan kita dari dosa, maka adik-adik sekolah minggu harus menunjukkan sikap yang baik, hidup taat, takut akan Tuhan, setia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Hiduplah menurut jalan yang Tuhan kehendaki. Taat kepada orang tua, kasihilah adik atau abangmu, kasihi juga orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan melalui perkataan juga, jangan lagi ada anak-anak sekolah minggu HKBP Kanopan yang mengatakan kata-kata kotor. Tidak lagi. Anak-anak Tuhan harus mengatakan ucapan-ucapan yang benar. Harus mampu memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Seperti yang Inang katakan tadi, ketika adik-adik masih melakukan yang kurang baik, maka adik-adik juga telah menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Hiduplah taat kepada Tuhan, berjalanlah di jalan yang Tuhan kehendaki. Taat kepada orang tua salah satu contoh yang bisa kita tunjukkan bahwasanya kita taat kepada Tuhan. Pasti orang tua tidak pernah mengajarkan adik-adik untuk melakukan kejahatan, tidak mungkin. Orang tua yang benar pasti mengarahkan adik-adik sekalian untuk mengikut Yesus, hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadilah berkat, jadilah anak-anak yang taat, jadilah anak-anak yang pengasih. Karena apa? Karena Allah telah mengasihi adik-adik sekalian. Allah telah mengasihi kita, Allah telah membebaskan kita, Dia rela menderita, maka kita juga harus menghargai pengorbanan yang telah Tuhan lakukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Yesus buat segala karunia-Mu yang kami terima sampai saat ini. Kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengarahkan kami sekalian
agar kami senantiasa menghargai pengorbanan-Mu. Kami senantiasa mau taat dan hidup setia sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari adik-adik kami sekolah minggu agar mereka hidup dalam kasih. Mereka boleh melakukan kebenaran, mereka boleh taat kepada orang tua, kepada saudara-saudara mereka, dan mereka boleh senantiasa melakukan kebaikan dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Tuhan Allah kami, saat ini kami bawakan seluruh pergumulan hidup kami. Terlebih Tuhan, adik-adik kami sekolah minggu yang belum bisa berkumpul di sekolah mengikuti pelajaran dan juga belum bisa datang ke tempat ibadah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, dan kami memohon ya Tuhan agar virus corona 19 yang saat ini masih membuat kami takut segera berlalu dari kehidupan kami, dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami sesuai dengan yang biasa kami lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan Maha Tahu. Oleh karena itu saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami, dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang saat ini jikalau mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang memberkati obat yang mereka makan, agar saudara-saudara kami bisa memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati juga orang tua kami, berikan kesehatan, berikan kesabaran dalam mendidik anak-anak kami sekolah minggu, agar mereka senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Hapuskan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah kita anak-anak sekolah minggu. Sebelum doa penutup, kita bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Secara bersama mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian.